Yun Ena datang membawa kopernya ke kantor kepolisian Hanggang. Sebagai profiler, dia ditugaskan untuk membantu memecahkan kasus Lee Mi-yong. Yun Ena juga membawa beberapa perlengkapannya untuk ditaruh dan juga ditata di meja kerjanya. Saat rekan detektif merasa aneh, tiba-tiba Hansen datang dan meminta Ena untuk ikut dengannya. Hansen bertanya apa alasan dia pindah. Ena kemudian mengungkapkan bahwa dia akhirnya ingat kejadian 10 tahun lalu dan merasa si pembunuh berada di ruang tamu yang sama. Tentu saja Hansen merasa bahwa Ena sedang membuat lelucon. Hansen merasa aneh karena tiba-tiba Ena mengingat kejadian tersebut. Nah, kemudian Hansen pun kesal dan menemui ketua Hyun. Dia bertanya kenapa Ena dipindahkan. Ketua Hyun beralasan agar Ena membantu memecahkan kasus Lee Mi-yong. Sementara itu, Ena juga menemui Dr. Lee dan menanyakan apa yang terjadi kepada dirinya karena tiba-tiba dia mengingat kejadian 10 tahun lalu. Dr. Lee mengatakan bahwa kemungkinan Ena merasa bersalah dan tidak berani untuk menoleh ke belakang. Para detektif pun melakukan diskusi untuk temuan mereka. Detektif Choi mendapat informasi bahwa tempat parkir yang digunakan oleh Lee Mi-yong jika digunakan oleh orang lain, maka mobil orang lain tersebut akan mengalami bocor atau roda tergores. Dan tempat parkir itu tidak bisa terlihat oleh CCTV. Mereka pun akhirnya mulai curiga. Di saat Ena datang ke kantor, ternyata semua orang sudah pergi. Dia pun kembali memeriksa meja Hansen dan menemukan foto dari pamannya. Ena menduga bahwa para detektif sedang melakukan penyelidikan. Hansen kembali mengecek area CCTV di tempat parkir tersebut. Dia pun akhirnya menemukan bahwa Lee Mi-yong meninggal akibat dijerat oleh tali. Saat datang ke tempat parkir, tiba-tiba Ena juga datang. Dia pun menyebutkan bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi di dalam mobil. Karena tempat tersebut merupakan tempat paling aman dan tidak bisa terlihat oleh CCTV. Hansen terlihat sedikit kesal, tetapi Ena buru-buru pergi karena ingin menemui Ibu Hansen. Yun Ena kemudian memperkenalkan diri sebagai rekan kerja dari Hansen. Dia juga bertanya apakah Hansen pernah membawa seorang gadis pulang ke rumah. Ibu Hansen mengungkapkan bahwa dulu Hansen pernah berpacaran dan mengajak seorang gadis ke rumahnya. Ena adalah teman kedua yang datang ke rumah Hansen. Kemudian mereka pun pulang. Nah, Ena bertanya kenapa teka-teki puzzle tersebut dikirimkan ke tempatnya. Ena menduga bahwa si pembunuh mengenal baik dirinya. Oleh sebab itu, Ena ingin ada seseorang yang ingin dia percaya dan meminta Hansen melakukan profiling kepada dirinya. Ena menganalisis kematian pamannya dan kematian Lee Mi-yong yang ternyata si pembunuh mengetahui rutinitas dari para korban. Keesokan harinya, akhirnya para detektif mengetahui bahwa penyebab kematian Lee Mi-yong akibat dijerat oleh tali. Mereka pun harus mencari tahu apa motif si pembunuh. Tak lama, Ena datang dan selesai membuat laporan tentang profiling dari Lee Mi-yong. Ena pun menyimpulkan bahwa kasus ini adalah kasus pembunuhan berantai. Dia juga menunjukkan kepingan puzzle yang dia dapat. Ena yakin bahwa puzzle itu menjadi salah satu petunjuk. Si pembunuh menggunakan metode yang sama, yaitu mengikuti para korban serta mengamatinya. Ketika ada kesempatan, si pembunuh langsung melancarkan aksinya. Ena berpendapat kemungkinan si pembunuh mempunyai dendam dengan para korban. Dan kepingan puzzle itu menjadi pelengkap dari teka-teki. Tak lama, Kepala Hyun datang dan juga marah terhadap hasil analisis Ena. Dia dipanggil ke ruangan Ketua Hyun karena Ketua Hyun merasa apa yang disampaikan Ena tidak masuk akal. Ena pun tidak peduli dan kemudian pergi meninggalkan ruangan tersebut. Kini Hansen sedikit setuju dengan pendapat Ena dan ingin mencari tahu apakah motif dari si pelaku. Di sisi lain, polisi 6 mendatangi klinik yang sama dengan klinik Ena. Dia ingin berkonsultasi tentang mentalnya setelah kejadian kematian Lee Mi-yong. Kemudian para detektif menemukan petunjuk bahwa Ena mempunyai seorang adik tetapi sudah memutuskan hubungan.
Kini ayahnya lah satu-satunya petunjuk, tetapi dia tinggal di kota lain. Hansen pun ingin pergi ke sana dan Ena buru-buru masuk ke dalam mobil karena dia ingin ikut. Sedangkan detektif Choi akhirnya bisa beristirahat. Kini Hansen dan juga Ena akhirnya pergi ke desa Tongyong. Mereka masih penasaran kenapa Lee Mi-yong memutuskan hubungan dengan keluarganya. Sesampainya di sana, ternyata rumah itu kosong. Mereka bertanya dengan tetangga di sekitar dan mengatakan bahwa ayah dari Lee Mi-yong tinggal di panti jompo. Mereka pun langsung bergegas ke panti jompo tersebut. Ena melihat seorang siswa memakai seragam dan dia pun menghampirinya. Diketahui ayah Lee Mi-yong mengalami demensia. Saat Hansen berusaha untuk menyapanya, tiba-tiba Ena datang dengan menggunakan seragam sekolah. Dia berpura-pura menjadi Lee Mi-yong dan menyapa ayahnya. Trik itu berhasil dan membuat ayah Lee Mi-yong seolah-olah mengenali anaknya. Hansen pun bertanya kepada perawat dengan siapa ayah Lee Mi-yong datang ke panti jompo. Ternyata dia diantar oleh sepupunya 2 bulan yang lalu. Kini Ena berusaha menggali informasi dan bertanya apakah dia mengenal Yu Dong-hoon. Ayah Lee Mi-yong mengira bahwa pria itu adalah kekasih anaknya. Dia menyebut pria itu sebagai seorang brengsek. Ternyata ayah Lee Mi-yong juga tidak menyukai wajah pria itu. Hansen pun datang menemui sepupu dari ayah Lee Mi-yong. Dia mengatakan bahwa setelah kematian ibunya saat dia SMP, Lee Mi-yong kemudian kabur. Setelah beberapa tahun, akhirnya dia kembali dengan seorang pria yang ingin menikahinya. Namun setelah kembali, perlakuan dari Lee Mi-yong berubah. Hansen bertanya apakah pria itu adalah seorang polisi. Ia pun menjawab bukan. Kini Hansen kembali ke rumah ayah Lee Mi-yong dan masuk secara diam-diam. Saat dia masuk ke dalam rumah, dia menemukan ada sesuatu yang mencurigakan. Ternyata Ena sudah sampai terlebih dahulu. Mereka berusaha mencari petunjuk lain. Dan akhirnya Ena menemukan foto dari seorang pria. Nah, pria itu masih belum diketahui siapakah nama dan juga asalnya. Di lain sisi, Ena kembali bertemu dengan Dr. Lee. Dia masih penasaran apakah dulu pamannya juga menjadi orang yang berbeda. Karena dia tidak cukup mengenal pamannya. Namun Dr. Lee menjawab bahwa seseorang pasti berubah seiring bertambahnya usia. Nah, keesokan harinya, Hansen mengirim pesan kepada manajer bar. Dia mengirim foto seorang pria yang diduga kekasih dari Lee Mi-yong. Ternyata manajer bar itu pun mengenal pria tersebut. 1 bulan setelah bar dibuka, pria itu datang dan mengucapkan selamat kepada Lee Mi-yong serta memberinya uang. Tetapi 2 bulan terakhir dia datang menjadi orang yang berbeda. Dia juga menuduh bahwa Lee Mi-yong membuka bar tersebut karena meminjam uangnya. Ternyata manajer bar itu juga mempunyai kartu nama dari pria tersebut. Diketahui pria itu bernama Kang Chimok dan mempunyai sebuah restoran China. Para detektif bergegas menuju restoran tersebut dan mencari Kang Chimok. Sedangkan detektif lain juga mendatangi rumahnya. Di lain sisi, Ena mendatangi kantor dan mendapati semua detektif sudah pergi. Sebuah mobil sedan melaju dengan kencang. Ternyata Kang Chimok mendatangi sebuah hotel dan berusaha untuk masuk ke salah satu kamar tersebut. Tak lama, seorang pria tergeletak dengan kepala tertutup plastik. Kemudian pria bertopi merah terlihat membawa sebuah koper dan membawanya ke atas perahu dan menenggelamkan koper tersebut ke dalam air. Kini para detektif berusaha melacak mobil Kang Chimok. Mereka pun menemukan mobil yang terparkir di sebuah rest area. Namun mobil itu nampak berlumpur. Dilihat dari CCTV, Kim Chimok nampak meninggalkan mobilnya dan pergi ke belakang gunung dan tidak kembali. Saat polisi melakukan penyelidikan, mereka menemukan sebuah tali di mobil Hansen. Nah, kini detektif Choi juga memberitahu bahwa mobil Hansen menuju ke sebuah waduk. Mereka pun bergegas menuju waduk tersebut.
Tak lama detektif Choi menelpon dan mengatakan ada sebuah hotel di dekat waduk. Handsome dan juga detektif Yang akhirnya pergi ke hotel itu, serta mencari tahu kamar yang dipesan oleh Kim Ji-mok. Handsome melihat bahwa kamar itu masih terlihat rapi. Namun saat dia masuk ke kamar mandi, tercium bau busuk. Handsome menemukan kecurigaan dan melihat ada bercak darah. Polisi pun akhirnya menginvestigasi kamar tersebut. Detektif Choi memberitahu bahwa sempat terdengar musik keras dari kamar itu. Handsome pun mendatangi tepi waduk dan menemukan sebuah perahu. Di lain sisi, Ena juga sedang menuju ke lokasi tempat kejadian perkara. Sesampainya di hotel, Ena langsung menuju kamar yang dipesan oleh Kim Ji-mok. Dia melihat semua barang di kamar itu masih utuh dan tidak terlihat penyok. Mengingat Kim Ji-mok adalah orang yang penuh emosional. Kini para polisi menemukan sebuah koper merah dan saat dibuka ternyata itu adalah potongan tubuh. Ena menemui Handsome dan mengungkapkan serta memberikan pendapatnya kemungkinan pelaku tersebut bukanlah Kang Ji-mok. Tentu saja Handsome merasa aneh dengan pernyataan tersebut. Ena mengaku bahwa Kang Ji-mok adalah orang yang emosional, sedangkan pelaku adalah orang yang tenang. Ena yakin bahwa pelaku yang ada di hotel tersebut bukanlah Kang Ji-mok. Dilihat dari CCTV, pria itu juga mengenakan sarung tangan saat mengendarai mobil. Keesokan harinya, detektif yang memberitahu bahwa jasad yang ditemukan adalah jasad Kang Ji-mok. Mereka pun semakin bingung dengan pelakunya. Di sisi lain, Ena bertanya kepada bibi pembantu apakah dia pernah mendengar nama Lee Mi-yong dan juga Kang Ji-mok. Namun bibi merasa asing. Ena bertanya tentang pamannya. Bibi pembantu mengungkapkan bahwa setelah kecelakaan orang tua Ena, paman Ena menjadi orang yang berbeda. Setelahnya, dia juga mundur dari kepolisian. Ena pun kembali mendatangi Dr. Lee dan menyatakan bahwa kini dia bermimpi buruk lagi. Ena tidak bisa tidur akhir-akhir ini. Dr. Lee pun berusaha menenangkan Ena. Nah, saat Ena keluar, tiba-tiba dia masuk ke ruangan lain dan menemukan polisi 6 yang sedang berkonsultasi. Istri Kang Ji-mok yaitu Seo Young-hee akhirnya dimintai keterangan. Handsome juga mengungkap bahwa suaminya sudah meninggal. Para detektif masih mendiskusikan temuan mereka, dan mereka juga masih menemukan banyak keanehan. Detektif yang mengatakan bahwa mereka harus segera melapor jika menemukan sesuatu yang baru. Tiba-tiba Ena datang. Saat Handsome pergi, Ena mengungkap bahwa kali ini dia tidak mendapatkan kepingan puzzle. Ena kemudian melihat interogasi dari Yang Hee. Karena merasa ada yang aneh, Ena akhirnya berkunjung ke rumah Kang Ji-mok. Yang Hee menyambutnya dengan baik. Ena mengungkap bahwa dia datang bukan untuk melakukan interogasi karena hanya penasaran. Ena tahu bahwa Yang Hee mengetahui tentang Lee Mi-yong. Yang Hee pun mengakui hal tersebut karena Kang Ji-mok pernah memberitahunya. Di sisi lain, Handsome mendatangi resto milik Kang Ji-mok dan bertanya kepada seorang pelayan. Ternyata dia sempat bertemu dengan teman-temannya, namun setelah teman-temannya pergi, dia merasa gelisah. Yang Hee pun terlihat menyajikan secangkir kopi untuk Ena. Saat itu, Ena juga menyadari bahwa mereka mempunyai nail art yang sama. Ena pun berkeliling rumah itu dan masuk ke sebuah kamar. Yang Hee mengungkap bahwa dia dan suaminya tidur terpisah. Selain itu, Yang Hee juga bertanya kapan Ena mendapatkan kamarnya sendiri. Ena mengungkap keluarganya cukup kaya dan dia mendapatkan kamar sejak kecil. Ena bertanya apakah Yang Hee pernah kehilangan seseorang. Dia mengungkap bahwa saat usianya 13 tahun kebakaran melanda rumahnya. Nenek dan kakaknya pun meninggal. Nah, Ena mengungkapkan bahwa orang tuanya juga meninggal akibat kecelakaan mobil saat dia SD. Kemudian Ena pun berpamitan untuk pulang. Nah, Ena akhirnya kembali ke kantor Metropolitan Seoul dan memulai untuk melakukan analisisnya. Ena akan berpura-pura menjadi tersangka sementara rekan kerjanya akan mencoba menganalisis dia.
Ena seolah-olah tahu apa yang dipikirkan oleh tersangka. Nam Yosung menebak bahwa kemungkinan pelakunya adalah seorang wanita. Di lain sisi, Hansem menemukan video di mana ternyata Kang Cimok sempat pulang ke rumah. Dia mendapatkan video tersebut dari supir taksi yang mengantarnya pulang. Sementara itu, Ena mendatangi rumah Hansem dan mencoba untuk masuk ke dalam rumahnya. Ena pun berhasil membuka password rumah tersebut. Saat masuk, dia menemukan foto ayah Hansem yang mengenakan seragam polisi. Tak lama Hansem pun datang, dia terlihat kaget saat mendapati Ena berada di rumahnya. Hansem mengatakan bahwa Ena bisa dilaporkan karena masuk rumah tanpa izin. Ena menyebut bahwa ayah Hansem adalah seorang polisi, namun ternyata ayah Hansem adalah seorang aktor. Ena kemudian mengambil foto Yang Hee dan mengungkap bahwa dia menemuinya. Ena pun merasa ada yang aneh karena Yang Hee tidak terlihat sedih dan tidak menanyakan kematian suaminya. Dia menduga bahwa Yang Hee sudah mengetahui semuanya. Namun Hansem justru mengatakan itu sama seperti Ena 10 tahun yang lalu. Tetapi Ena mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mengaku karena dia tidak merasa bersalah. Yang Hee pun kembali diinterogasi oleh Hansem. Dia ditanya tentang seorang pria yang tertangkap oleh CCTV yang keluar dari mobil Hansem. Sebelumnya Yang Hee mengaku bahwa suaminya tidak pulang, tetapi Hansem mempunyai bukti bahwa Kang Cimok pulang ke rumah. Yang Hee menduga bahwa dia akan dijadikan tersangka. Yang Hee pun mengaku bahwa dia berselingkuh dengan beberapa pria. Salah satu pria tersebut mengungkapkan apakah dia bisa menggantikan suaminya dan juga menyingkirkannya. Pria itu adalah seorang atlet yang bernama Roh Jae-wook. Hansem dan detektif Choi pun mendatangi Roh Jae-wook dan meminta keterangannya. Dia mengungkap sempat berpacaran dengan Yang Hee, tetapi itu sudah berakhir sejak 2 bulan lalu. Setelah Roh Jae-wook pergi, Hansem mengatakan kemungkinan mereka berdua bersekongkol. Para detektif pun berdiskusi tentang hubungan Yang Hee dan juga Roh Jae-wook. Hansem menduga kemungkinan Kang Cimok mengetahui hubungan mereka. Nah, Ena memberikan pendapat bahwa Yang Hee merupakan orang yang berpengalaman dengan penipuan. Salah satu di antara mereka adalah orang yang rentan untuk mengungkapkan yang sebenarnya. Kemudian, Roh Jae-wook akhirnya diinterogasi. Hansem bertanya apakah Yang Hee pernah bercerita bahwa nenek dan juga kakaknya meninggal. Jae-wook tahu bahwa kejadian itu karena kebakaran saat Yang Hee pergi. Hansem mengungkap bahwa pelakunya hingga sekarang belum terungkap. Nah, saat itu tidak ada yang mencurigai Yang Hee. Mereka justru menuduh tetangganya yang berada di rumah sebelah. Hansem memberitahu bahwa Yang Hee menuduh dia sebagai orang yang membunuh suaminya. Ini di ruangan lain, Ena juga berusaha mencari informasi tentang koper merah yang digunakan oleh Yang Hee. Hansem juga bertanya kepada Jae-wook bahwa Ena membeli koper merah 3 bulan lalu. Ena bertanya kepada Yang Hee di manakah koper merahnya. Saat Jae-wook akan pergi, dia memperingatkan bahwa Jae-wook bisa menjadi korban selanjutnya. Ternyata benar Yang Hee lah yang membunuh suaminya sendiri. Dia pun memberitahu semua perbuatan Yang Hee. Polisi pun berhasil menemukan kepala Kang Cimok yang dikubur di belakang gunung. Pelaku akhirnya tertangkap. Polisi juga mengatakan bahwa pelaku tersebut juga orang yang membunuh Lee Mi-yong. Nama polisi pun akhirnya bisa pulih kembali. Ena memberikan beberapa hadiah kepada para detektif sebagai imbalan dia ingin kasus pamannya terpecahkan. Hansem nampak kesal karena Ena mengatakan bahwa kemungkinan orang yang membunuh Lee Mi-yong bukanlah orang yang membunuh Kang Cimok. Ena pun mencurigai semua orang di sekitarnya kecuali Kim Hansem. Kemudian Ena menemui Dr. Lee dan bertanya bahwa dia dan juga Hansem ternyata mempunyai kemiripan. Ena pun kemudian pulang ke rumah. Setelah mobilnya tiba di depan rumah, Ena melihat kotak suara yang terdapat sebuah amplop kuning. Saat dibuka, ternyata itu adalah sebuah kepingan puzzle dari kasus Kang Cimok.